Iya, alhamdulillah. Kembali kepada pertanyaan selanjutnya. Bagi yang ingin bertanya, silahkan untuk majukan tangan dan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mualim, bagaimana hukum membaca dan menghafal Al-Quran tanpa mengerti dan tujuan dari ayat yang dibaca dan dihafalkan? Dan bagaimana cara agar hafalan kita itu mungkin? Terima kasih mualim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seorang ulama bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, amal apakah yang paling afdal di sisi Engkau?" Maka ujar Allah Subhanahu wa taala, "Amal yang utama di sisiku adalah membaca Al-Qur'an." Maka bertanya lagi ulama tadi, "Dengan paham atau tidak?" Maka ujar Allah SWT, baik paham atau tidak, itu amalan membaca Al-Quran adalah amalan yang paling mulia. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Nah, kita berkata-kata dengan Allah. Nah, kita membaca Al-Quran seakan-akan kita ini berhadapan dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hukumnya boleh kita tidak paham dengan Al-Quran artinya, tetapi kita baca. Kita tetap dapat keutamaan membaca Al-Quran. Tetapi kalau kita hafal, kita memahami isi Al-Quran, kita paham maknanya, maka ini tentu lebih utama lagi. Lebih utama lagi karena kita bisa mengamalkannya, kita bisa menghayatinya. Ketika kita bertemu ayat-ayat rahmat, nah kita berdoa kepada Allah. Ketika bertemu ayat-ayat azab, kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ayat menangis, maka kita menangis. Ayat menangis, kita menangis. Nah, ketika di Makkah misalnya imamnya membaca Al-Quran, nah, ayatnya sedih. Ayatnya sedih tentang kisah neraka, maka beliau menangis terisak-isak. Nah, para jemaah menangis juga. Jemaah menangis. Orang Arab yang pahamnya menangis, umpat juga menangis karena paham artinya. Nah, orang Indonesia ada juga kenapa menangis? Halawasan berdiri ya. Nah, itu kan yang kada paham, tetapi pahalanya dapat. Pahalanya dapat. Nah, jadi kalau dengan paham maknanya tentu lebih utama. Nah, kemudian bagaimana supaya hafalan itu mutqin? Nah, kita sedikit beri bayangan ini kalau masalah metode menghafal nanti satu bahasan lagi. Jadi tapi ada bayangannya. Jadi supaya hafalan kita mungkin itu kita harus bisa membagi waktu untuk menghafal Al-Quran. Membagi waktu menghafal Al-Quran itu ada namanya nanti ada murojaah, ada menambah hafalan. Ada murojaah, ada menambah hafalan. Nah, kalau mau mungkin pada dasarnya itu sebagian besar waktu kita yang kita sediakan untuk membaca Al-Quran itu dominannya adalah murojaah. Ini kalau mau mutqin, dominan adalah murojaah. Misalnya kita ada waktu dalam 24 jam sehari ini kita membaca Al-Quran misalnya 10 jam misalnya. Nah, dominannya itu 80% digunakan untuk murojaah. Sisanya 20% adalah menambah hafalan. Nah, kalau seperti ini insya Allah hafalan mungkin. Jangan kebalik. Kebalik apa? Nanti menambahnya 80%, murojaahnya 20%. Nah, ini nanti akan bisa mengakibatkan hafalan kita itu bahasa kita nyebut ya hafal buang. Nah, hafal buang. Seperti itu akan terjadi nanti. Karena hafal itu cepat dihafal, cepat hilangnya. Nah, jadi sebenarnya itu dulu. Nah, itu tapi ada nanti metode khusus bagaimana kita bisa membagi waktu tadi antara murojaah dan menambah hafalan. Ya mungkin ini dulu, nanti satu bahasan khusus kalau masalah metode itu.